Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kalian semua. Khususnya kalian kelas 9, semoga kalian diberi kesehatan dan kekuatan serta semangat dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan Alkitab karena sumber pembelajaran kita adalah Alkitab. Yang kedua, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9. Dan yang ketiga, buku catatan atau buku latihan untuk pendidikan agama Kristen. Supaya setiap materi-materi yang penting di penjelasan kita di pagi hari kalian bisa mencatat supaya kalian lebih mudah memahami, mengerti, bahkan menerapkan di dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Khususnya kami datang kepadamu untuk memohon perlindungan penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan mengajari mereka, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian pada hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Biar Tuhan, kami semua boleh mendapat pelajaran yang baru, pengertian yang baru pada pagi hari ini. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang terus menyatukan kehidupan kami, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya kami boleh bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Baiklah anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar siswa memahami dengan baik sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan pengaruh gereja yang dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda dan dampaknya bagi perkembangan gereja di Indonesia sampai hari ini. Inilah kedua dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi kita pada pagi hari ini. Masih di bab yang kedua, bagian D. Silakan buka buku paketnya di halaman yang ke-17. Kita lihat bagian D, gereja di Indonesia. Nah, sebagai bahan Alkitab, masih sama dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Kita masuk saja di kegiatan 4. Di atas telah disebutkan beberapa gereja yang terdapat di Indonesia. Apakah nama gerejamu? Tahukah kamu bagaimana sejarah terbentuknya gerejamu? Coba tanyakan kepada pendetamu dan ceritakan kisah pembentukan gereja secara singkat di bawah ini. Jadi, pada pertemuan kita yang di minggu yang lalu, anak-anak kalian sudah menyebutkan nama-nama gereja yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, di situ apakah nama gerejamu? Nah, di sini yang menjadi tugas kalian adalah kalian disuruh bertanya bagaimana sejarah terbentuknya gereja kalian.
Jadi kalian bisa tanya ke pendeta kalian atau orang-orang yang berada di gereja, yang pendiri-pendiri gereja di gereja kalian masing-masing. Kalian tanya secara singkat saja ya, bagaimana terbentuklah sebuah gereja. Tolong nanti tugasnya kalian kumpulkan. Nah, kita lihat kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara, pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suria. Nah, bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Kinan. Namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan Nestorian di Barus pun hilang begitu saja. Mengapa demikian? Rupanya orang-orang Kristen Nestorian ini terasing dari masyarakat sekitarnya. Mereka hidup dengan tata cara orang Suria, menggunakan bahasa Suria yang tidak dipahami oleh masyarakat di sekitar. Anak-anak kita lihat bahwa perkembangan gereja di Indonesia datangnya cukup awal. Ya, yang pertama kita lihat bagaimana kekristenan Nestorian yang dibawa oleh orang Suria ke Indonesia. Di sini kita lihat ada semacam peninggalan atau patung dan sebagainya yang menunjukkan bahwa Nestorian pernah berada di Sumatera Utara, dan hal itu juga terdapat di Tiongkok. Nah, kita lihat bagaimana kekristenan Nestorian ini hilang atau punah dari bangsa kita karena masyarakat atau orang-orang yang menganut kepercayaan yang dibawa oleh Nestorian itu mengambil sikap yaitu tidak berbaur dengan masyarakat atau mereka terpisah dengan masyarakat sehingga perkembangannya mereka ya terhambat. Oleh karena itu, kita sebagai orang Indonesia, kita harus tahu bagaimana kehidupan beragama dan kehidupan berbudaya sesuai dengan kita sebagai bangsa yang majemuk, artinya kita bukan hanya satu agama. Ada sekitar 5 agama yang diakui di bangsa kita. Baiklah anak-anak, kita lihat bagaimana sejarah perkembangan gereja di bangsa kita ya. Kekristenan berikutnya datang pada abad yang ke-16. Kita belum lahir pada waktu itu ya. Bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Jadi ada dua bangsa yang membawa kekristenan masuk di bangsa kita. Yang pertama Portugis dan kedua Belanda. Sebenarnya tujuan mereka itu mencari rempah-rempah, namun di sisi lain mereka juga menyebarkan agama, khususnya Kristen. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan, sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan kita lihat belakangan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, persaingan kaum kolonialis Portugis dengan Belanda kemudian juga melahirkan persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Jadi bukan hanya kolonial yang bermasalah antara Portugis dan juga Belanda, namun ternyata gereja pada waktu itu juga mengalami persaingan juga ya. Selanjutnya kita lihat misalnya ketika orang-orang Portugis dikalahkan Belanda di Maluku, mereka melarikan diri ke Timur-Timur, sekarang menjadi Timor Leste dan Flores. Dan di sana mereka membentuk kelompok-kelompok umat Katolik Roma. Sementara itu, kita lihat bahwa orang-orang Katolik yang tinggal atau yang berada di Maluku pada waktu banyak yang dipaksa Belanda untuk pindah menjadi Kristen Protestan. Sebenarnya antara Katolik dan Kristen Protestan sama-sama Kristen pada umumnya.
Tetapi mungkin secara ajaran dan pemahamannya yang berbeda sampai hari ini juga. Nah, bagaimana persaingan ini terjadi bukan hanya antara Portugis dan juga Belanda, tetapi secara agama atau gereja juga bersaing pada waktu itu. Ada istilah dipaksa untuk menjadi Kristen Protestan. Selanjutnya di Maluku, orang-orang Kristen Protestan kemudian membentuk apa yang disebut, Bapak baca artinya, Gereja Hindia, yang kini berubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia, yang merupakan himpunan sejumlah gereja-gereja yang berlatar belakang Gereja Hindia. Jadi kita lihat bagaimana nama gereja itu mengalami suatu perubahan ya namanya. Karena pada awalnya memang orang-orang di Maluku itu banyak yang beragama Katolik Roma, karena memang Portugis awalnya mendarat di Kepulauan Maluku, sehingga banyak mereka yang beragama Katolik Roma. Tetapi bagaimana juga kita lihat Belanda juga tidak mau kalah. Selain masalah kekuasaan, di mana yang berkuasa biasa disitulah agama akan mengalami perkembangan pada waktu itu. Jadi ada dua ya, kita lihat bangsa yang membawa kekristenan masuk di bangsa kita, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Selanjutnya kita lihat kemudian datang pula bermacam-macam gendeling atau misionaris, pengabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia. Jadi kita lihat selain Katolik Roma dan Protestan, ternyata ada begitu banyak para misionaris yang akhirnya berdatangan ke bangsa kita. Nah, kita lihat mereka yang berasal dari GNZV, terus dari NZV, terus dari NB, dari NGZV, terus ada UZV. Yang umumnya melahirkan gereja-gereja yang beraliran Calvinis. Sering dikenal juga dengan nama lain yaitu Reform, terus Reformed dan Presbyterian. Jadi para misionaris yang berdatangan ke Indonesia, ya, kalau kalian yang termasuk aliran ini, kalian bisa lihat ternyata orang-orang yang Reformed, terus Presbyterian, terus Reformed, mereka beraliran Calvinis. Ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman seperti RMG yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lainnya. Nah, yang ini juga melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ada MS yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera, dan juga Basel Mission. Nah, kini berganti nama menjadi Mission 21 yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Jadi, ternyata perkembangan gereja sangat dipengaruhi oleh para misionaris yang ada pada waktu itu. Mereka berdatangan ke bangsa kita, ada yang bekerja sambil mengabarkan Injil. Jadi, masing-masing mereka membawa suatu pemahaman atau alirannya masing-masing. Jadi, makanya jangan heran ya, masing-masing kita satu dengan lain memiliki pemahaman atau aliran berbeda satu dengan yang lain, walaupun kita satu di dalam Kristus, satu di dalam kepercayaan, tetapi kita lihat bagaimana pemahaman tentang yang namanya gereja, tata cara, dan segala macam satu dengan lain pasti ada perbedaan. Ingat, kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan yang ada. Karena bagi Bapak, perbedaan itu adalah hal yang unik. Satu dalam keberagaman, satu dalam perbedaan. Itulah bangsa kita, bangsa Indonesia, yang merupakan bangsa yang cukup besar dengan kepulauan yang cukup banyak. Seperti yang sudah disinggung dalam bab yang pertama, berbagai gereja di Indonesia terbentuk lewat pelayanan di kalangan suku-suku tertentu. Karena itulah terbentuk gereja Toraja yang merupakan hasil
pekabaran Injil di kalangan suku Toraja. Terus gereja Kristen Sumba yang berkembang dari pekabaran Injil di antara suku Sumba. Terus gereja Masehi Injili di Timur yang merupakan hasil pemberitaan Injil di kalangan suku-suku di Timur. Gereja Batak Karo Protestan yang dilahirkan dari pemberitaan Injil di masyarakat Karo di Sumatera Utara dan sebagainya. Di satu pihak, strategi ini menolong mempermudah penyebaran Injil di kalangan suku-suku tertentu. Namun di pihak lain, usaha ini menghasilkan gereja-gereja suku yang terpisah dari gereja yang lainnya. Pada bab yang lalu sudah disebutkan dampak kehadiran gereja suku ini. Sekarang pikirkanlah lebih jauh apakah dampak positif dan negatifnya. Coba diskusikan masalah ini dengan teman-temanmu. Jadi kita lihat bagaimana dampak dari pelayanan terhadap suku-suku tertentu. Sebenarnya hal ini sangat menolong ya kalau misalkan orang yang bisa berbahasa Toraja, kalau melakukan penginjil tetap Toraja sebenarnya itu mempermudah. Terus terhadap suku Sumba, orang yang bisa bahasa suku Sumba, sebenarnya ini mempermudah penyebaran Injil atau mempercepat penyebaran Injil. Tetapi kita lihat sisi kelemahan adalah bahwa gereja ini satu dengan lain terpisah. Maksudnya, ya udah kalau yang orang bahasanya Toraja, ya udah Toraja aja. Tidak ada satu dengan saling membaur. Jadi itulah kelemahan daripada pelayanan terhadap suku tertentu. Sebenarnya kelebihannya mempercepat, mempermudah sebenarnya. Nah, di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan gereja Metodis Indonesia, Christian Missionary Alliance, CMA, yang aktif di Kalimantan Timur, Bali, dan lain-lain. Datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanan di Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Pada abad yang ke-20 dan berikutnya kita menyaksikan banyak sekali misionaris yang datang ke Indonesia, kebanyakan dari Amerika Serikat, dan membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain, seperti gereja-gereja Pentakostal dan Karismatik, gereja-gereja Menonit, Advent, Baptis, dan gereja Injili, gereja Mormon, gereja Kristus, ahli ilmu pengetahuan, Christian Science, dan lain-lain. Gereja-gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah gereja ortodok yang berasal dari Timur Tengah, Australia, dan Yunani. Jadi kita lihat bagaimana berdatangan orang-orang para misionaris ke bangsa kita, sehingga kita lihat ya ada banyak ya nama-nama gereja. Nah, berdasarkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita lihat bagaimana sejarah perkembangan daripada gereja di bangsa kita, bagaimana mengalami kemajuan dan kemunduran daripada kekristenan di bangsa kita. Semuanya itu dipengaruhi oleh pelayanan dan para misionaris. Nah, di sini ada semacam diskusi singkat ya. Menurut kamu, apakah dampak positif dan negatif dari kehadiran beraneka ragam gereja seperti di atas bagi kesaksian orang Kristen di Indonesia? Jadi ada dampak negatifnya dan positifnya. Ya, berdasarkan kehadiran gereja yang telah kita pelajari di atas terhadap kesaksian orang Kristen di bangsa kita. Nah, misalnya untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei tahun 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja di Indonesia. Sekarang berganti dengan menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kini berjumlah anggota PGI mencapai 88 gereja. Selain PGI ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII Persekutuan Injil Indonesia, atau PGLII Persekutuan Gereja-Gereja dan lembaga-lembaga Injil Indonesia. Terus ada PGPI Persekutuan Gereja Pentakostal Indonesia, terus ada PBI Persekutuan Baptis Indonesia, terus GMAHK Gereja Masih Advent Harian ke-7,
Terus di kalangan Gereja Katolik Roma kita mengenal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Nah, pada kenyataannya doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Pada bulan Mei 2013 menjelang sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity, perayaan keesaan sebagai acara penelusuran raya tersebut di Jakarta. Nah, kita lihat acara ini diikuti oleh PGI, PGPI, terus PGLI, PBI, Gereja Ortodok, Para Kesempatan, Gereja Masehi, Advent, Harian ke-7, dan juga oleh semua Keuskupan Gereja Katolik Roma di Indonesia. Inilah sebuah pesta rohani yang ingin menunjukkan semangat dan harapan persatuan gereja di seluruh Indonesia. Bersatu tidak berarti gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan langkah yang cukup baik yang diambil oleh gereja-gereja yang ada di bangsa kita. Bagaimana untuk tetap menyatukan walaupun dalam perbedaan. Ingat, seringkali kita mengharapkan persatuan itu berdasarkan satu visi, satu tujuan. Ingat, yang terpenting adalah bagaimana di sini dikatakan bahwa tetap menunjukkan rasa kesatuan, rasa kebersamaan di dalam perbedaan. Itu cukup menarik untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya khususnya di kelas 9 kita satu dengan lain tidak sama sinodenya, satu dengan lain tidak sama pemahaman, tetapi ingat bahwa yang terpenting adalah kita mengutamakan pelayanan kepada sesama dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Berbeda-beda itu unik, berbeda-beda itu anugerah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Baiklah anak-anak, kita akan masuk di poin yang E. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 4-7. Di sini sudah ditampilkan. Perhatikan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perhatikan ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan doakanlah itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Puji nama Tuhan, kita ada di bangsa Indonesia, kita juga wajib untuk mendoakan bangsa kita. Khususnya kita yang tinggal di kota Sumedang, kita diberikan tugas oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita diharapkan untuk mengusahakannya. Artinya, ya kita hidup secara normal. Jangan sampai kita dimanapun kita berada, kita tidak menjadi berkat ya anak-anak. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan karena ini merupakan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas. Mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia,
kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk diri sendiri. Sangat jelas ya anak-anak. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Terus beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Jadi kita harus pahami bahwa gereja hadir di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri, atau kita hadir dalam dunia ini bukan untuk kita sendiri, tetapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang, khususnya tempat di mana kita tinggal. Jangan sampai kita sebagai remaja Kristen dimanapun kita berada tidak berguna, khususnya bagi lingkungan kita. Kalian yang di sekolah bergunalah bagi teman-teman kalian. Berguna itu tidak hanya untuk sesama, tetapi untuk semua orang, sehingga orang bisa melihat ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan Yesus. Papa percaya di dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun tidak dalam bentuk materi, tapi bagaimana kita bersosialisasi baik dengan orang lain, menghormati orang lain, peduli kepada orang lain, orang bisa melihat ternyata gereja atau kita sebagai remaja Kristen hadir dalam masyarakat berguna bahkan bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi khususnya dimanapun kita berada. Kalian sebagai remaja jadilah orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan kalian. Sekecil apapun hal yang baik yang bisa kalian lakukan. Bapak percaya Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kalian. Jangan menjadi anak remaja yang tidak baik, menjadi contoh yang tidak baik. Jadi anak remaja atau anak-anak sekolah yang khususnya di masa pandemi ini, kalian menjadi contoh bagi banyak orang lain. Bukan kalian yang justru bikin hal-hal yang buruk atau justru kalian yang tidak bagus contoh yang diberikan. Jadi tolong untuk kelas 9, kalian yang sudah cukup dewasa, baik pemikiran, baik kematangan fisik, dan segala macam, tolong perhatikan bahwa kalian harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang di sekitar kalian, khususnya di masa pandemi COVID-19. Khususnya ketika kalian keluar, kalian menggunakan masker, itu merupakan contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian, khususnya kalian yang masih remaja. Selanjutnya bagaimana kita lihat peranan gereja. Di Minahasa, kerapatan gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk Buyat sebagai bencana nasional. Bencana ini disebabkan oleh kehadiran sebuah perusahaan tembaga emas di sana. Terus di Sumatera Utara, Huria Kristen Batak Protestan terlibat dalam gerakan untuk menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Terus gereja Kristen Protestan di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara juga menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi getahnya sumber pendapatan masyarakat setempat. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi gereja, memuji Tuhan saja. Ada banyak tugas yang harus ia kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Anak-anakku, kita lihat ya bagaimana peran gereja itu cukup aktif. Ya, jika gereja itu boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sini dikatakan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya berdoa, membaca Alkitab, terus memuji Tuhan, pergi gereja, tapi ada tugas lain yang harus dikerjakan oleh gereja. Tujuannya bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Karena gereja dan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Gereja harus menjadi berkat
khususnya masyarakat di sekitarnya. Artinya ada kepedulian, ada sikap atau tindakan nyata yang dilakukan oleh gereja terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Artinya tindakan nyata yang sangat konkret. Jadi kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai remaja, kalian punya tanggung jawab menjadi berkat khususnya dimanapun kalian tinggal. Sekecil apapun, seperti yang Pak singgung tadi, sekecil apapun tugas yang kalian lakukan dengan baik, Bapak percaya bahwa masyarakat akan suka. Masyarakat kalau lihat kita berperan aktif di dalam lingkungan di mana kita tinggal, Bapak rasa masyarakat juga senang dengan kita. Tidak mungkin masyarakat tidak senang dengan kita kalau kita memiliki peran yang aktif. Jadi tolong kalian juga dimanapun kalian tinggal, di RT atau di RW apapun, mulailah aktif. Aktif sekecil apapun yang kalian bisa lakukan, lakukan. Baiklah anak-anak, materi kita setelah selesai. Silakan buka buku paketnya di halaman 22. Ini ada tugas buat kalian ya. Yang pertama, buatlah sebuah pohon gereja yang menggambarkan bagaimana hubungan gerejamu dengan gereja-gereja lain yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian kesulitan menggambarkannya, di sini ada linknya ya. Silakan buka linknya. Setelah kalian buka, coba cari di manakah gerejamu berada pada pohon itu. Ya, jadi setelah kalian buka linknya nanti, kalian akan tahu, oh ternyata gereja kalian ada di situ. Nomor 2, apa hal-hal yang dapat kamu syukuri dari kehadiran gerejamu di Indonesia? Jadi, kira-kira apa yang kalian dapat syukuri dengan kehadiran gereja kalian, khususnya buat bangsa Indonesia? Nomor 3, apa hal-hal yang menurut kamu harus diperbaiki dan dikoreksi dari gerejamu saat ini? Jadi kira-kira apa yang harus diperbaiki atau dikoreksi dengan bahasa yang sopan dan santun ya. Nomor 4, apa yang harus dilakukan gerejamu untuk meningkatkan kesaksian di Indonesia supaya kasih Kristus benar-benar menjadi nyata bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kalau yang nomor 4 ini Bapak kasih contoh ya. Kalau gereja Bapak biasanya setiap menjelang Idul Fitri, biasanya kita ada kegiatan membagi sembako. Nah, Bapak juga percaya di gereja kalian juga melakukan hal demikian. Nah, kira-kira untuk gereja kalian bisa menjadi kesaksian yang nyata yang bisa dirasakan oleh banyak orang, khususnya di lingkungan kalian, kira-kira apa yang harus gereja melakukan yang ditingkatkan yang kurang berdasarkan pengamatan kalian? Jangan asal-asal ya. Jadi berdasarkan pengamatan kalian, kira-kira gereja kalian apa yang kurang ya buat masyarakat di lingkungan kalian? Nah, nomor 5, di atas dikatakan bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut kamu, jadi menurut kalian ya, apa yang harus dilakukan gerejamu untuk mewujudkan kesatuan jiwa dan hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus? Jadi, ya menurut kalian sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan gereja untuk mewujudkan kesatuan hati, kesatuan jiwa tersebut, sehingga pelayanan kepada sesama tetap terlaksana. Terus ingatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam peringatannya agar bangsa Israel menjadi berkat bagi masyarakat kota tempat mereka tinggal dan dibuang. Jadi ini berhubungan dengan tempat di mana gereja kalian berada atau kalian tinggal. Kira-kira untuk mewujudkan yang namanya rasa kesatuan, rasa satu hati, kira-kira gereja kalian bisa lakukan apa saja? Ini berdasarkan pengamatan kalian ya.
Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa mempersatukan gereja-gereja yang ada di khususnya di kota Sumedang, kota di mana kita tinggal? Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan lihat kesimpulan kita di bab yang kedua ya. Yang pertama, ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja, sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Yang kedua, karena itu gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Yang ketiga, gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengerusakannya. Yang keempat, masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakan bagi kehidupan. Demikianlah kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana gereja punya tanggung jawab selain gereja itu membaca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa, pergi gereja. Ternyata ada tugas lain yang harus gereja lakukan, khususnya dalam mewujudkan kesatuan dan kesatuan antara gereja satu dengan yang lain. Bukan hanya itu saja, gereja punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Supaya apa? Supaya dimanapun kita tinggal, kita diharapkan punya tugas lain untuk mengusahakan sehingga kota di mana kita dibuang diberkati oleh Tuhan dan Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai gereja. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang dalam dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini.